Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai risk treatment control for hazard risk. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tabina Aula Catur Arianto dengan akhiran NPM 179. Saya Budi Putri Nuritansari dengan kelahiran 201. Saya Vela Angelia Pramesti dengan NPM akhiran 167. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama adalah hazard risk zone, di mana terdapat 4 kontrol dalam hazard risk zone ini yang terdiri dari PPCD atau 4T, yakni preventif atau pencegahan, di mana respon yang diberikan adalah mengeliminasi atau terminate. Yang kedua adalah korektif atau koreksi, di mana respon yang diberikan adalah menindak atau treat. Dan yang ketiga direktif atau mengarahkan, yakni respon yang diberikan adalah mentransfer risiko tersebut. Dan yang keempat adalah detektif, yakni respon yang diberikan adalah toleransi atau mentolerir risiko tersebut. Semakin besar kemungkinan terjadinya risiko dan dampak potensi risiko tersebut, diperlukan penilaian apakah risiko tersebut berada dalam garis toleransi bawah atau berada dalam garis batas toleransi risiko dari organisasi itu sendiri. Berikut adalah appetite line, yakni garis yang menghubungkan cautious zone atau zona hati-hati dengan zona concern yang mewakili selera risiko organisasi, di mana risiko akan dipertimbangkan dan kemudian akan dipindahkan untuk menangani risiko tersebut. Yang di atas ini atau upper tolerance risk, yakni berada pada critical zone, di mana respon yang diberikan adalah untuk mengeliminasi risiko tersebut, karena berada di garis atas batas toleransi risiko. Yang selanjutnya adalah comfort zone. Respon yang diberikan adalah mentoleransi risiko tersebut karena berada dalam batas toleransi risiko oleh perusahaan. Yang selanjutnya ada preventive control atau kontrol pencegahan, yakni jenis pengendalian risiko yang paling penting. Contoh dari pengendalian preventif ini sendiri mencakup pemisahan tugas, di mana tidak ada orang lain yang mempunyai kewenangan untuk bertindak tanpa persetujuan orang lain. Contohnya ketika membayar invoice atau ketika memasang dan memakai pelindung pada mesin. Dalam istilah kesehatan dan keselamatan, pengendalian preventif mencakup bahaya dan serta menyediakan pengganti yang lebih kecil risikonya. Misalnya bahan kimia berbahaya yang digunakan dalam operasi pembersihan dapat diganti dengan bahan alternatif yang tidak terlalu berbahaya. Atau juga dalam arti lain, pengendalian preventif ini mengganti dengan istilah alternatif yang sejauh mana dapat dilakukan secara wajar dan dapat diwujudkan dengan keseimbangan antara biaya dalam hal waktu, kesulitan, dan uang dengan manfaat dalam hal pengurangan tingkat risiko yang dicapai. Keuntungan menggunakan pengendalian preventif ini yakni menghilangkan bahaya sehingga tidak diperlukan pertimbangan lebih lanjut. Kekurangan dari pengendalian preventif ini adalah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat juga dapat dihilangkan dan dialihkan ke pihak lain atau diganti dengan kegiatan yang kurang efektif dan efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Korektif kontrol. Pengendalian ini bertujuan untuk membatasi cakupan kerugian dan mengurangi
dampak yang tidak diinginkan pada saat risiko telah terjadi. Nah, pengendalian ini juga mempunyai alternatif lain untuk memulihkan kerugian maupun kerusakan. Pengendalian ini juga memiliki kemampuan khusus untuk memberikan hasil yang sepenuhnya memuaskan dengan cara mengurangi tingkat risiko saat ini dan menyesuaikannya dengan preferensi risiko perusahaan. Nah, untuk kelebihan dari pengendalian ini yaitu kepraktisan dan efisiensi biaya yang ditawarkan oleh pengendalian ini. Sementara untuk kekurangan atau kelemahannya sulit untuk mengukur dan menentukan dengan pasti manfaat tambahan yang diperoleh dan efisiensi biaya yang dihasilkan. Bisa dinas. Nah, yang ketiga ada direktif kontrol. Pengendalian ini bertujuan untuk memastikan pencapaian hasil tertentu dengan memberikan petunjuk kepada individu bagaimana cara untuk kerugian. Untuk kelebihan dari pengendalian itu memiliki kemampuan untuk mengungkapkan persyaratan pengendalian risiko pada pelatihan yang dijalankan dan memberikan instruksi rutin kepada para staf. Nah, untuk kelemahannya dengan konteks kesehatan dan keselamatan kerja, pengendalian ini masih memiliki tingkat kontrol yang rendah dan mungkin memerlukan pengawasan yang lebih lanjut agar pengendalian ini dapat mencapai berjalan dengan baik. Nah, umumnya direktif kontrol menjadi tanggapan awal pada saat kejadian yang tak terduga terjadi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu detektif kontrol. Detektif kontrol di sini itu merupakan pengendalian detektif. Pengendalian detektif merupakan prosedur yang dilakukan setelah suatu peristiwa atau transaksi terjadi. Jadi, entitas di sini itu melakukan pengendalian detektif di saat telah terjadi suatu transaksi dalam entitas tersebut. Contohnya yaitu pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor eksternal setelah periode akuntansi selesai. Keuntungan dari detektif kontrol ini yaitu mudah untuk diterapkan dan memberikan peringatan dini jika pengendalian risiko lainnya gagal. Sedangkan kekurangannya yaitu eh, detektif kontrol ini risikonya itu sudah terjadi sebelum terdeteksi. Ups. Kemudian cost of risk control. Di sini cost of risk control itu merupakan biaya pengendalian risiko, yang dimana biaya ini diperlukan untuk mengurangi risiko dalam suatu kegiatan atau entitas. Ketika kita memikirkan cara untuk mengendalikan risiko, kita perlu mempertimbangkan berapa banyak uang yang harus dikeluarkan dan berapa banyak upaya yang harus dikeluarkan dalam mengurangi risiko tersebut. Contohnya yaitu, jika kita memiliki risiko A dan risiko B, dan kita ingin mengurangi risiko tersebut, maka kita perlu mempertimbangkan berapa banyak usaha dan biaya yang dibutuhkan untuk menerapkan tindakan pengendalian yang efektif dan juga efisien. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memilih tindakan pengendalian yang efisien dan hemat biaya. Di sini terdapat dua gambar. Yang pertama yaitu gambar dari 16.3
Gambar ini menunjukkan efek pengendalian terhadap risiko A dan risiko B, yang di mana terdapat garis-garis yang mewakili dampak dari setiap tindakan pengendalian dan panjang garis yang menunjukkan tingkat upaya yang dibutuhkan. Di sini dapat dilihat bahwa risiko A lebih panjang garisnya daripada risiko B, yang di mana manajemen harus menyadari bahwa risiko A memerlukan lebih banyak pengendalian daripada risiko B untuk mencapai tingkat risiko yang diinginkan. Sedangkan untuk gambar 16.4 ini menunjukkan di mana tingkat optimal pengendalian memberikan pengurangan potensi kerugian yang signifikan dengan biaya yang rendah. Analisis biaya risiko bersih ini membantu organisasi dalam menentukan apakah nilai tambah dari pengendalian tambahan sebanding dengan biayanya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.